Ketum PSSI Erick Thohir sebut gol Vietnam berbau keberuntungan usai timnas Indonesia telan kekalahan. Membahas kekalahan 0-1 timnas Indonesia dari Vietnam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa gol yang dicetak The Golden Star Warriors berbau keberuntungan. Timnas Indonesia dipaksa mengakui kekalahan dari tuan rumah Vietnam dengan skor 0-1 dalam laga ketiga Grup B Asian Cup 2024, Minggu, 15 Desember 2024. Skuad Garuda sebenarnya menunjukkan permainan cukup apik sejak awal pertandingan. Pasalnya, mereka menunjukkan permainan bertahan dengan sangat bagus hingga pemain Vietnam sempat hampir frustrasi. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tampil luar biasa hingga bisa menahan imbang Vietnam pada babak pertama. Pada babak kedua, tim Merah Putih bahkan sempat memberikan ancaman ke gawang Vietnam melalui Victor Dethan. Rafael Struijk juga beberapa kali mencoba memberikan ancaman di kotak penalti. Namun, timnas Indonesia belum mampu membobol gawang The Golden Star Warriors. Indonesia yang telah tampil bertahan dengan cukup apik justru harus kebobolan pada menit ke-77. Gol tunggal ini dicetak oleh Nguyen Quang Hai setelah dia melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya itu membentur mistar gawang sehingga membuat kiper Indonesia, Cahya Supriyadi, sempat kelabakan. Namun, bola pantul jatuh tepat di kaki Nguyen Tin Linh. Setelah Tin Linh mencoba mengontrol bola, Quang Hai datang dari belakang dan langsung melakukan tendangan lagi ke arah gawang. Kali ini bola tendangan Quang Hai bersarang ke gawang timnas Indonesia karena Cahya Supriyadi tak mampu menghalaunya. Seusai timnas Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam, Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya skuad Garuda sudah tampil apik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda memperlihatkan ketenangannya saat menghadapi pemain Vietnam yang lebih berpengalaman. Seperti diketahui, Vietnam menurunkan para pemain terbaiknya pada pertandingan ini. Si pencetak gol ke gawang timnas Indonesia bahkan telah mencatatkan diri tampil sebanyak 42 kali bersama Vietnam. Tentu saja situasi ini berbeda dari tim Merah Putih yang rata-rata dihuni pemain berusia 20,9 tahun. Untuk itu, Erick tetap mengapresiasi perjuangan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Mantan pemilik Inter Milan itu bahkan menyebut gol yang dicetak Vietnam berbau keberuntungan. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman, ujar Erick Thohir, Minggu, 15 Desember 2024. Sayang, kebobolan di akhir babak kedua dan gol itu agak berbau keberuntungan, ucapnya. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa formasi 3-5-2 yang diterapkan tim Merah Putih sudah tepat. Menurutnya, skuad Garuda tampil bertahan dengan apik dan penguasaan lapangan tengah pun sangat hidup. Walaupun demikian, menghadapi situasi saat ini, timnas Indonesia tak boleh bersantai. Pasalnya, Filipina menahan imbang Laos 1-1 pada laga kedua mereka, Minggu, 15 Desember 2024, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Situasi ini membuat posisi timnas Indonesia di klasemen sedikit mencemaskan. Pasalnya, Filipina masih menyisakan 2 pertandingan melawan Vietnam dan timnas Indonesia. Apabila mereka mampu mengalahkan Vietnam dan tim asuhan Shin Tae-yong, tentu saja Indonesia bisa terancam gagal ke semifinal Asian Cup 2024. Untuk itu, Erick Thohir menegaskan agar dalam laga terakhir, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada 21 Desember mendatang. Erick Thohir bahkan menegaskan agar Donny Tripamungkas dan kawan-kawan bisa meraih poin penuh saat menjamu Filipina nantinya. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang, kata Erick Thohir. Apalagi,
Jika di laga melawan Laos sebelumnya kita bisa menang, tutur pria berusia 54 tahun tersebut. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan meraih poin penuh, tegas Erick. Erick Thohir beri ultimatum Shin Tae-yong soal jadwal Piala AFF 2024. Pasti melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah gitu. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Jangan ngeluh, fokus saja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Erick Thohir meminta agar Shin Tae-yong tidak mengeluh soal jadwal padat Piala AFF 2024 dan fokus saja bersama timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang sempat mengeluhkan jadwal padat di Piala AFF 2024. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia melakoni 3 pertandingan fase grup B dalam kurun waktu seminggu. Belum lagi Timnas Indonesia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari negara satu ke negara lainnya. Diketahui, Timnas Indonesia mengawali laga perdana fase grup B di Piala AFF 2024 saat bertandang ke markas Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024, kala itu Garuda menang 1-0. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 dan meraih hasil imbang 3-3. Terbaru, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 dan kalah 0-1. Jadwal yang cukup padat tersebut membuat Shin Tae-yong geram dan menyebut kompetisi Piala AFF ini sama dengan membunuh pemain. Piala AFF jadwalnya sangat ketat, kata Shin Tae-yong seusai laga Timnas Indonesia versus Laos. Jeda antara pertandingannya cuma 3 hari. Ini sama dengan membunuh pemain, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir meminta agar Shin Tae-yong tidak banyak mengeluh. Sebab jadwal pada tersebut pasti juga dirasakan oleh semua peserta Piala AFF 2024. Ya semua format pasti melelahkan karena itu saya tidak memaksa Liga 1 berhenti, kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sport, Selasa, 17 Desember 2024. Kami di ASEAN Cup 2024 fokus dengan pemain muda, lanjutnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengakui bahwa format di seluruh kompetisi atau turnamen di dunia juga melelahkan. Ia pun mengambil contoh kompetisi domestik di negara Eropa yang di tengah kompetisinya ada Liga Champions. Kalau lihat negara di Eropa, mereka main di liganya dan abis itu main di Liga Champions di tengah kompetisi, kata Erick Thohir. Maka dari itu, Erick Thohir pun meminta agar Shin Tae-yong fokus saja menukangi timnas Indonesia. Saya berharap apapun yang sudah kami janjikan program semuanya harus komitmen, tegas Erick Thohir. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, fokus sajalah. Kami fokus di program yang sudah disepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, dan pemainnya harus baik, tutupnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tiket semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan Timnas Indonesia atas Vietnam tentu membuat peluang Rafael Struijk dan kawan-kawan ke semifinal semakin mengecil. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni laga pamungkas Grup B menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat.
Timnas Indonesia harus mengalahkan Filipina demi memuluskan langkah untuk lolos. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan memiliki koleksi 7 poin dan tak dapat digeser Filipina dari posisi runner-up. Namun jika gagal menang dan hanya meraih hasil imbang kontra Filipina, tentu peluang Timnas Indonesia ke semifinal akan terancam. Jika hal ini terjadi, tim asuhan Shin Tae-yong harus bergantung pada hasil pertandingan lain untuk dapat lolos ke semifinal. Timnas Indonesia harus berharap agar Vietnam mampu menyapu bersih kemenangan 2 laga sisa yakni melawan Filipina 18 Desember dan Myanmar 21 Desember. Selain itu, hasil Myanmar versus Laos juga berakhir dengan skor imbang. Dengan begitu tak ada tim yang mampu melebihi poin Timnas Indonesia di posisi kedua klasemen Grup B. Klasemen Grup B Piala AFF 2024. 1 Vietnam, main 2 kali, menang 2, imbang 0, kalah 0, gol 5, kebobolan 1, dengan raihan 6 poin. 2 Indonesia main 3, menang 1, imbang 1, kalah 1, gol 4, kebobolan 4, 4 poin. 3. Filipina main 2 menang 0 imbang 2 kalah 0 gol 2 kebobolan 2 poin. 4. Laos main 3 menang 0 imbang 2 kalah 1 gol 5 kebobolan 8 2 poin. 5. Myanmar main 2 menang 0 imbang 1 kalah 1 gol 1 kebobolan 2 1 poin. Jadwal hasil Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Senin, 9 Desember 2024. Myanmar 0-1 Timnas Indonesia. Kamis, 12 Desember 2024. Timnas Indonesia 3-3 Laos. Minggu, 15 Desember 2024. Vietnam 0-1 Timnas Indonesia. Sabtu, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia versus Filipina, pukul 20 WIB. Pujian berkelas AFC untuk Timnas Indonesia meski kalah atas Vietnam di Piala AFF 2024. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, memberikan pujian berkelas untuk Timnas Indonesia meskipun kalah dari Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024. AFC bahkan tidak ragu memberikan apresiasi lebih terhadap Timnas Indonesia yang diketahui menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. Seperti diketahui, langkah Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 belum aman lantaran kekalahan menyakitkan di markas Vietnam. Dalam laga yang dihelat di Stadion Viet Tri, Ph Tho, Minggu malam, 15 Desember 2024, pasukan Shin Tae-yong memang langsung ditekan oleh Vietnam sejak awal laga. Terbukti, skuad Merah Putih hanya mencatatkan 28% penguasaan bola dan hanya 2 kali menembak ke gawang Vietnam. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang sukses catatkan 72% tingkat penguasaan bola serta 18 kali jumlah tembakan ke gawang. Hingga akhirnya Vietnam berhasil memecah kebuntuan melalui Nguyen Quang Hai di menit ke-77 setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan rekan setimnya yang lebih dahulu membentur tiang gawang. Setelah itu, skuad Garuda berupaya tampil keluar menyerang sekaligus menyamakan kedudukan. Namun, skor 1-0 untuk Vietnam berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat posisi Timnas Indonesia di puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dilengsarkan oleh Vietnam yang catatkan 2 kemenangan berturut-turut. Pertandingan terakhir melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024, mendatang menjadi partai hidup mati bagi Timnas Indonesia apabila ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Di lain sisi, kekalahan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF 2024 semalam menuai sorotan dari AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF 2024.
Salah satunya ialah laga yang dijalani Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya pernah mengkritik kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar yang dinilai hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kini, AFC justru memuji perjuangan Timnas Indonesia yang sekuat tenaga berupaya meredam tim senior Vietnam di kandangnya sendiri. Bahkan, AFC pun sampai memberi julukan Timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala, karena sang lawan yaitu Vietnam harus bersusah payah untuk cetak gol kemenangan. Meskipun didukung oleh banyak supporter dan mendominasi penguasaan bola, Vietnam menganggap Indonesia sebagai lawan yang keras kepala, tulis AFC, Minggu, 15 Desember 2024. AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan Shin Tae-yong yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh tim Vietnam, meski akhirnya kemasukan gol. Vietnam mengambil alih kendali pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan dan menghujani gawang Indonesia dengan banyak tembakan, jelas AFC. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di laga terakhir Grup B Piala AFF sekaligus penentuan langkah skuad Garuda menuju semifinal.